Halo, selamat datang di Kongko United TV. Kembali lagi di konten Euro. Kali ini gue bakal memberikan video prediksi Belgia melawan Italia di perempat final Euro 2021 ya. Sebelum kita ngomongin soal Italia, kita ngomongin sedikit tentang Belgia. Kebetulan kemarin gue sempat nonton Belgia melawan Portugal ya. Ya cuma babak pertama doang sih, karena sedikit membosankan pertandingannya. Em, Belgia suka memakai 3-4-3 minimal kemarin ya pas lawan Portugal pakai 3-4-3, kelihatan banget sangat mengandalkan pemain white dia ya, Meunier sama Hazard ya, untuk memberikan crossing-crossing ke Lukaku. Di sini kita masih belum tahu ya Kevin De Bruyne atau Hazard bakal main atau enggak, karena pas lawan Portugal kemarin mereka cedera. De Bruyne cedera ankle, Hazard cedera otot lah, otot paha atau gimana. Cuma sih kelihatannya sih nggak serius, kemungkinan besar mereka main sih, feeling gue ya, kemungkinan besar mereka main. Um, Cuman kalau gue lihat role-nya Kevin De Bruyne di timnas Belgia ini sedikit apa ya, sedikit restricted ya kalau gue bilang ya. Harusnya dia diberikan free role yang dimana dia bisa bantulah gitu loh ngatur serangan. Tapi kelihatannya dia lebih ke arah apa ya, lebih ke nemenin Lukaku gitu kalau gue lihat sih pas kemarin lawan Portugal ya. Kalau dia diberikan free role, kalau gue bilang sih De Bruyne bakal lebih berkembang. Tapi anyway, kita nggak tahu sekali lagi De Bruyne bakal main atau enggak, ataupun Hazard bakal main atau enggak ya. Oke, sekarang kita ngomongin Italia. Nah, Italia. Basically kalau kalian lihat ini formasi sama pilihan pemainnya itu sama kayak sebelumnya, karena menurut gue sih ini winning timnya ya. Kemarin kan sebelum di video sebelumnya, prediksi sebelumnya yang lawan Austria itu kan gue kan menanyakan kan, pilih Locatelli atau Verratti, dan gue bilang gue pilih Locatelli, bener nggak? Karena dia lebih lebih terbukti ya, lebih terbukti dan lebih beda tipe lah kayak Mbak Barella gitu ya. Dan menurut gue sih nggak bisa Barella sama Verratti main bareng, karena mereka berdua ini sejenis mainnya gitu loh. Kalau Locatelli kan benar-benar fighter ya, benar-benar kayak box to box aja, box to box murni kalau gue bilang tuh. Ya jadi di sini pun gue tetap sama, gue bakal pilih Locatelli ya. Tetap main 4-3-3 karena menurut gue itu yang terbaik untuk Italia ya. Jelas banyak yang harus diperhatikan ya oleh Mancini ya di pertandingan ini. Yang pasti kayak kemarin Spinazzola itu jangan sampai maruk ya. Bahaya nih kalau ini orang maruk ya, karena gimana pun juga tugas dia adalah crossing ya. Kalau yang kalian sering nonton Italia, sistemnya Italia 4-3-3, tapi kalau dia lagi megang bola, lagi megang bola, dia pasti Spinazzola maju ke sini jadi 3-4-3 ya. Spinazzola jadi pemain wide untuk bantu crossing. Cuman bedanya kalau di kanan nih perbedaannya Italia. Orang pasti pada bilang Barella nggak kelihatan, Barella nggak kelihatan. Karena Barella itu tugasnya untuk support Chiesa ataupun Berardi di kanan. Dia bukan pemain wide, dia nggak bisa main wide. Bisa aja sih, tapi jelaslah skill setnya beda ya. Tapi dia tugasnya adalah supply bola ke Chiesa atau Berardi, dan Berardi nusuk ke dalam nembak gitu. Itu udah pasti kanan. Dinamisnya bedanya begitu itu. Kalau di kiri lebih lengkap, Spinazzola bisa crossing, Insigne bisa apa namanya, bisa nusuk dan nembak. Kalau di kanan ini biasanya Italia Barella yang support Chiesa gitu loh ya, bukan Di Lorenzo. Di Lorenzo jarang banget maju, serius jarang maju nih orang. Di kanan selalu jarang maju, pasti dia selalu ngendok di sini bertiga sama Bonucci sama Chiellini. Itu yang sering terjadi di Italia ya. Jadi orang pada bilang, kalau orang bilang Barella nggak kelihatan, berarti dia nggak tahu Italia mainnya seperti apa ya. Jadi penting banget harus diperhatikan Spinazzola jangan sampai maruk. Kalau Insigne maruk menurut gue sih masih oke ya, karena gimana pun juga dia winger, inverted winger, tugas dia dan nusuk nembak gitu kan ya. Tapi emang ada kalanya harus mikir dikit lah, bener nggak ya. Chiesa atau Berardi kalau rada maruk juga mau nggak mau, mereka lebih nggak mau lagi, karena mereka nggak punya pemain wide ya. Karena Barella jarang banget nih untuk main wide gitu loh, dia lebih ngarah support one two atau kombinasi. Jadi di kanan ini benar-benar nggak ada pilihan. Chiesa atau Berardi, siapapun yang dipakai Mancini itu juga pasti auto maruk gitu. Cuman semoga mereka bermain dengan otak sedikit, karena gimana pun juga ada Immobile di situ, suka banget mereka. Immobile tuh gerak tuh sering banget, bukannya dia kaku diem doang gitu ya, dia sering banget cari celah, cari ruang lah untuk di passing gitu. Jadi semoga Spinazzola nggak terlalu maruk. Spinazzola harus jangan maruk, sementara Chiesa atau Berardi semoga bisa menggunakan otak sedikit ya ketimbang otot ya. Jadi itu yang penting banget yang harus diperhatikan Mancini. Dari 9 pemain, Donnarumma udah nggak tergantikan, Spinazzola udah nggak tergantikan, gue bilang ya dia main bagus lah, bener bagus nggak dia. Kita perlu skillnya dia ya, Italia perlu skillnya dia, perlu crossingannya dia ya, jadi itu penting banget. Bonucci, Chiellini sama Acerbi juga boleh, tapi kelihatan banget Bonucci, Chiellini jauh lebih kompak, jauh lebih sejoli gitu, sejak hati ya.
Di kanan Di Lorenzo ya, Di Lorenzo ini sekali lagi cuma buat nemenin Bonucci, Chiellini, kemungkinan besar sih untuk bantu handle counter attack ya, karena kan Bonucci, Chiellini, Wina pun juga udah berumur ya, tapi gue lihat sih mereka berdua sih, terutama Chiellini sih itu pinter gitu loh ngadepin counter attack sih, jadi dia nggak ngadu fisik gitu, dia ngadu positioning, itu yang gue bilang sih pinter. Tengah, kalau gue bilang winningnya seperti ini, Locatelli, Jorginho, Barella. Ya Barella kalau mau diganti Verratti gue masih setuju, tapi Locatelli jangan diganti Verratti, karena menurut gue sekali lagi Verratti dan Barella menurut gue sih kurang cocok ya, mereka terlalu sejenis. Perlu fighter kayak Locatelli yang ya temenin Jorginho juga gitu loh, untuk ngekat bola, ngejar bola gitu, itu penting banget ya. Barella juga begitu, tapi tetap aja lah beda lah gitu, gaya mainnya beda banget ya. Jorginho nggak tergantikan sebagai defensive midfield ya. Kiri Insigne menurut gue juga nggak tergantikan ya. Benadesi gue nggak mau lihat lagi dia main. Immobile menurut gue lebih bagus movementnya daripada siapa namanya, Belotti ya, Andrea Belotti. Di kanan, nah ini kalau gue bilang Chiesa atau Berardi sebenarnya mirip-mirip. Gue bilang ya Chiesa mungkin lebih bagus karena dia lebih semangat ya, kalau dia main tuh bener-bener jauh lebih semangat karena dia pengen buktiin kali ya, dia pengen ngebuktiin kalau dia tuh layak jadi starter ya. Jadi kalau Berardi lebih ke arah apa ya, lebih kayaknya dia udah lebih ke apa ya, comfort zone dia gitu, zona nyaman dia gitu. Itu menurut gue sih Chiesa, makanya dengan dia lebih pengen ngebuktiin itu, menurut gue dia lebih efektif gitu di kanan ya. Tapi menurut gue sih mereka mirip-mirip ya, pemain yang apa ya, finishingnya tuh oke ya, nggak terlalu bagus-bagus amat, tapi ya mereka skillnya cukup tinggi gitu, benar nggak ya. Jadi kalau gue bilang sih Chiesa boleh banget, gue pengen banget lihat Chiesa main di starter ya, nggak masalah sih kalau gue bilang sih kalau diganti Berardi juga atau Chiesa yang main. Tapi anyway, ini pilihan permainan gue, dan gue bilang sih sekali lagi yang paling penting Spinazzola jangan sampai maruk, Chiesa atau Berardi semoga dia main pakai kotak dikit. Dan yang paling penting adalah Verratti jadi super sub aja. Itu penting banget. Kalau nggak gantiin Barella juga boleh. Menurut gue sih cocok banget kalau gantiin Barella. Mirip gitu, gayanya benar-benar mirip. Ya. Jadi seperti itu. Prediksi skor sangat susah untuk diprediksi, jujur aja. Ya, Belgia juga materi pemainnya nggak jelek ya. Kalau seandainya mungkin kalau si De Bruyne nggak main, Hazard nggak main, mungkin lebih ada peluang untuk Italia menang. Tapi gue ngebela Italia ya, sorry aja, gue nggak netral, gue bela Italia, gue pilih Italia menang. Clean sheet sih kayaknya enggak, gue bilang sih Italia menang 1-2 ya, atau 2-1 lah, terserah, 1-2 ya, menang untuk Italia, nggak extra time sih harusnya sih. Jadi sangat menarik ya, nanti bakal ini main hari Sabtu atau ya, Minggu pagi jam 2 ya. Main Minggu pagi jam 2 berarti Sabtu malam begadang. Sangat menarik ya, Mancini bakal ngeluarin formasi seperti apa, karena 2 game terakhir ini kan Italia rada goyang nih, benar nggak? Oke lah yang pertandingan terakhir di grup itu dia ngeluarin cadangan, dan kemarin ini yang pertama kali gue lihat dia goyang main ya. Jujur benar nggak banget lah gitu loh, bukan Italia banget gitu loh ya. Ya karena sih kayak gue bilang kemarin lah ya, kayak gue bilang juga hari barusan ini, beberapa faktor karena ada yang maruk atau segala macam, itu penting banget lah untuk Mancini perhatikan gitu loh ya. Oke, sekian lah video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.